Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Apa kabar Anda Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara? Kami doakan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan untuk merampungkan seluruh aktivitas Anda di hari ini. Dan tidak ketinggalan pula, kami segenap kru yang bertugas mewakili Smart FM Kompas Gramedia Network di seluruh pelosok Nusantara mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya atau gugurnya para prajurit terhebat kami yang mengalami satu musibah di laut, yaitu KRI Nanggala 402. Semoga seluruh arwah para pahlawan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan iman untuk menghadapi ujian dan cobaan ini. Nah, oke, kita bahas satu hal yang berhubungan dengan semangat kita untuk bisa kembali beraktivitas, walaupun ini masih dalam bulan suci Ramadan ya, tetapi aktivitas masih terus berjalan, kontribusi Anda terhadap diri Anda, keluarga Anda, dan juga mungkin negara ini tetap dibutuhkan, karena adanya purpose, passion, dan juga potensi itu hal yang paling penting untuk diperhatikan. Dan pagi hari ini, saya sudah bersama dengan, founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, penggagas #Virtual Selling Indonesia dan #Theocentric Financial Freedom. And he is Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi, good morning, good morning, good morning, Mas Daryl, dan kepada semua Smart Listeners dan sahabat Sonora. Yes. Syukur Alhamdulillah. Sekali lagi Mas Daryl, kita bisa saling menyapa, menginspirasi, dan membuat hidup kita 10 kali lebih baik. Oke. Daryl, tadi Mas Daryl sudah menyampaikan belasungkawa, sama saya juga bersama dengan seluruh tim dari Capstone dan TML Community. Ini menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya Mas Daryl ya, kepada patriots kita, awak KRI Nanggala 402, dan seperti doa Mas Daryl tadi, juga doa kita semua ya, agar mereka diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita berdoa Mas Daryl supaya negara kita dan bahkan seluruh dunia itu dijauhkan dari musibah berikutnya, semuanya bisa tenang dan bisa bekerja dengan baik. Seperti itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Pak Eloy, kita masih membahas tentang satu buku yang betul-betul saya bilang ini buku mahal ya. Kenapa dikatakan buku mahal? Banyak orang yang mampu membeli buku ini. Mungkin tidak hanya satu, bahkan seluruh toko buku bisa dibeli hanya untuk mendapatkan satu nama. Wow, beli banyak ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah esensi dari buku ini bisa dipahami? Karena ini adalah sebuah undangan Anda untuk menuju ke Theocentric Motivation and Leadership. Sudah 3 minggu kita bahas masalah buku ini. Dan buku ini bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia, atau mungkin juga Anda yang ingin secara langsung mendapatkan plus tanda tangan dari Pak Eloy Zaluhu. Kemudian sebelumnya saya berbangga hati, ini saya dapat tanda tangannya langsung dari Pak Eloy. Mahal itu bro. Iya, udah diantar langsung bukunya ke sini sama Pak Eloy dan juga istri, dikasih tanda tangan, terus dikonfirmasi, Mas Daryl udah terima belum bukunya? Alhamdulillah Pak Eloy sudah saya terima. Oke, kita bahas masalah buku itu ya. Kenapa kita bahas buku ini? Jadi biar Anda yang sudah mendapatkan buku ini, pemaksimalannya tuh lebih masif lagi gitu loh. Dan memang kita sepakat untuk bahas buku ini. Pak Eloy, kita masih ada 4 menit, tapi bagi saya cukup lah ya untuk sedikit mereview. Tipis-tipis saja Pak Eloy, 3 minggu yang lalu itu kita ngebahas apa? Singkat-singkat saja. Karena di hari ini kita membahas tentang bab yang berhubungan, ini dengan spirit, soul, and body. Bab ketiga. Kita review sebentar Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Terima kasih tetap bersama dengan kami, dan saya sampaikan bahwa khusus untuk buku yang baru ini tidak ada satu endorsement dari siapapun. Dan itu ada alasannya Mas Daryl. Semua buku saya yang sebelum-sebelumnya selalu ada endorsement dan dari orang-orang yang sangat hebat. Waktu saya memutuskan menerbitkan buku ini, secara sengaja saya memang tidak meminta endorsement dari siapapun. Kenapa?
Karena sesuai dengan judulnya, Theocentric Motivation and Leadership, TML, yang artinya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pusat dari semua gerakan, dari semua aktivitas kita. Jadi saya berusaha menuliskannya dengan baik, tetapi apakah sampai di tangan seseorang atau tidak? Saya tidak menjadikan itu beban saya, Mas Daril. Saya berdoa, siapapun yang mendapatkan buku ini, itu memang karena dia sudah ditakdirkan. Ya, dan pertanyaannya, kalau sudah ditakdirkan untuk mendapatkan buku ini, apakah membaca atau tidak? Nah, itulah sebab kenapa kita memutuskan, yuk kita bahas bab demi bab, karena harapan saya ini menjadi menjadi fondasi bagi kita semua di dalam menjalani hidup untuk yang 10 kali lebih baik itu. Nah, kalau pendahuluan sendiri kita udah bahas, Mas Daril, dan itu bagus banget lah. Kalau ditanya apa sih yang sudah kita bicarakan waktu itu, ya saya kan pasti berbicara mengenai, ayo buka laci lagi, saya bilang, ya kan, keluarkan panggilan dan impian yang dititipkan khusus kepada Anda. Katakan impian ini mungkin untuk saya raih. It's possible. Katakan, seburuk apapun keadaan, saya tidak akan menyerah. Saya tetap maju untuk meraihnya. Mungkin akan lebih lama dari yang saya rencanakan. Dan pasti akan sangat melelahkan. Tetapi saya tetap akan meraihnya. Itu adalah salah satu kutipan di bagian pendahuluan. Kemudian kita masuk kepada bab 1, saya menjelaskan apa itu Theocentric Motivation and Leadership. Bukan tentang agama, tetapi tentang spiritualitas. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, saya bicara bedanya religiusitas dengan spiritualitas. Ketika minggu lalu saya mengatakan, orang yang beragama belum tentu bertuhan. Tetapi orang yang bertuhan pasti menjalankan ibadah agamanya dengan baik, dengan motivasi yang benar. Dan hari ini kita bahkan akan membahas khusus tentang, jadi manusia itu ada yang namanya spirit, ada yang namanya soul, ada yang namanya body. Apa itu? Itulah yang akan kita bicarakan tuntas hari ini, Mas Daril. Oke, baiklah. Kita masih punya 3 sesi ke depan ya. Berarti di bab ini kita akan maksimalkan tentang 3 hal tadi. Spirit, soul, and body. Nah, bagaimanakah korelasi ketiganya untuk bisa menghadirkan sosok diri Anda sejatinya? Ingat, orang yang berguna adalah orang yang bermanfaat buat orang lain di sekitarnya. Itu fondasinya terhadap diri sendiri yang perlu pemahaman dasarnya tentang spirit, soul, and body. Nanti maksimalnya kita sambung di sesi yang berikutnya. Nah, bagi Anda seperti kami tayang live di kanal YouTube. Silakan bagi Anda yang mau berkomentar di kanal YouTube, ada kolom chat yang sudah kami siapkan. Anda silakan buka kanal YouTube dan search Smart FM. Atau Anda yang ingin langsung dibacakan bisa lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dan bagi Anda yang belum beruntung untuk mendapatkan buku ini, nanti di sesi kedua saya akan kasih tahu kemana Anda bisa langsung cepat mendapatkan buku ini. Nah, ini bukunya nih, Invitation to TML. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daril Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu yang akan membahas tentang bab yang ada di satu buku. Khusus bagi Anda yang belum memiliki, ini saya coba tampilkan secara visual ya di kanal YouTube. Nah, ini dia bukunya. Buku yang berjudul An Invitation to TML, Theocentric Motivation and Leadership. Nah, buku ini bisa Anda dapatkan saat ini sudah tersedia di toko buku Gramedia atau toko buku terbesar di kota Anda. Tapi bagi Anda Smart Listeners yang udah kepengen buru-buru milikin buku ini, karena ngerasa, masih belum aman nih melakukan social distancing atau physical distancing, masih agak ngeri-ngeri sedikit, silakan Anda bisa reservasi untuk dapatkan pengiriman buku ini dengan harga yang sama, yaitu Rp135.000, dengan cara registrasi di nomor WhatsApp. Ini mohon dicatat ya, WhatsApp-nya di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Ingat,
versi cetaknya terbatas. Jadi siapa cepat, dia yang mendapatkannya. Dan sementara ini, kita terus membahas tentang konten buku ini, dan kita sudah sampai di bab yang ketiga, tentang spirit, soul, and body. Begitu ya, Pak Elo ya? Yes, Mas Daryl. Oke, baiklah. Saya sedikit mengutip satu statement yang cukup bagus yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. We are spirit, have a soul, and live in a body. Nah, ini yang betul-betul perlu kita pahami ya, tentang penjabaran detail dari bab yang ketiga. Silakan Pak Eloy untuk Terima bisa kasih Mas Daryl, semua listeners dan sahabat Sonora. Sekali lagi terima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami selama 8 tahun terakhir. Dan saya sangat berharap pembahasan kita ini bisa memicu pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar, sahabat kami semuanya. Oleh karena saya paham ada beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan buku ini dan sudah dibaca, sudah stabilo. Tetapi kemungkinan besar Anda punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau memperkaya, pertajamlah. Maka diskusi kita ini lebih berharap ada interaksi sebetulnya. Sehingga nanti monggo Mas Daryl, kalau di sesi yang ketiga kita sudah mulai membahas pertanyaan pun fine with me. Karena yang terpenting adalah diskusi saja supaya itu mudah untuk kita pahami. So, izinkan Mas Daryl, saya akan membahas mengenai spirit, soul, and body ini. Dan di ujungnya nanti ada satu presuposisi yang ada di dalam pengajaran TML, yaitu God is the first mover. Artinya apa? Tuhan yang maha pencipta adalah penggerak yang pertama dan utama dari semua kebaikan. Jadi God is the first mover. Saya itu belajar NLP dan Neuro Linguistic Programming itu sangat terkenal di dunia. Mas Daryl, aku punya mimpi, punya harapan bahwa pengajaran TML akan juga memberikan dampak di seluruh dunia. Seperti pengajaran-pengajaran lain termasuk NLP. Dan karena itu buku ini sedang dalam proses diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena saya berharap ini juga akan dikenal oleh Asia dan bahkan dunia. Tetapi Indonesia mendapatkan privilege. Ini adalah kehormatan bagi kita. Kita dititipkan pengajaran ini. Mari kita jaga, mari kita kembangkan bersama. So, Spirit, Soul, and Body, SSB. SSB. Manusia, Mas Daryl, terdiri dari 3 bagian. Yaitu ruh atau spirit, ada jiwa atau soul, dan ada tubuh. Ada tubuh. Ini yang menarik ya. Karena di dalam percakapan sehari-hari, kadang kita masih menemukan orang-orang yang mencampurkan juga tuh antara misalnya ya soul and mind and body. Ada yang mengatakan soul, mind, and body. Padahal sebetulnya mind ada di dalam soul. Nah, ini pemahamannya penting sekali oleh karena nanti kita akan melihat yang namanya spiritual maturity atau spiritual intelligence atau spiritual quotient, kecerdasan spiritual itu ada di mana? Ternyata adanya di spirit kan. Kalau kita bicara mengenai emotional quotient atau emotional intelligence, itu adanya di mana? Adanya di soul. Karena di dalam soul adalah jiwa. Di jiwa itu ada 3, Mas Daryl. Ada mind, ada emotion, ada will. Saya ulang, sahabatku sekalian. Di dalam soul itu ada 3. Ada mindset di sana. Pikiran kita. Maka di dalam buku ini 5 bab saya habiskan khusus untuk membicarakan tentang mindset, the power of mind, how brain works, bagaimana otak bekerja. Yang namanya ras itu betapa pentingnya. Apa itu? Saya bahas sebanyak 5 bab. Jadi di dalamnya ada mindset, ada emotions. Emotion quotient itu ada di sini. Jadi kalau Anda belajar emotional quotient, itu penting banget, tetapi itu hanya bagian dari manusia yang seutuhnya. Tidak boleh hanya bicara emotional quotient, karena harus bicara spiritnya, karena di spirit itulah terletak esensi manusia yang sebenarnya. Dan nanti ada body, di dalam body ada 3. Ada senses, apa itu? Panca indera kita. Ada organs, yaitu organ-organ tubuh kita. Dan ada sistem peredaran tubuh, peredaran darah dan segalanya. Nah, di dalam itulah kita menyebut dengan physical
physical healthiness, bagaimana body, bagaimana tubuh kita harus dijaga. Jadi kalau 3 ini kita pahami dan kita jaga dengan baik, niscaya hidup kita akan menjadi lebih baik. So spiritual quotient ada di situ, emotional quotient ada di situ, dan bahkan physical quotient ada di dalam pengajaran TML. Sementara seperti itu Mas Daril. Siap. Hilang suaranya Mas Daril, nggak kedengaran Mas Daril. Oke, Pak Eloy, tadi sebelum saya mau membahas terima tentang materi ini, saya berpikir mayoritas orang tuh betul kata Pak Eloy tadi dikatakan mengenal tentang mind, body, and soul is one system. Bahkan kadang-kadang itu menjadikan sebuah status di Instagram, di WhatsApp, dan juga sebagainya. Tapi ini menarik loh, spirit, soul, and body. Nah, bagaimana sebetulnya bisa menyadari bahwa aktualisasi spirit, soul, and body is a good choice, better than mind, body, and soul? Very good, Mas Daril. Sebenarnya begini, ini kembali kepada referensi yang digunakan oleh masing-masing individu ya, Mas Daril. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyampaikan tentang 3 kata tadi, yaitu mind, soul, and body. Tergantung menggunakan referensi yang mana. Tentu dari referensi yang saya punya, lebih berbicara mengenai tadi itu, spirit. Spirit itu adalah esensi dari manusia. Tetapi spirit ini mesti diberikan wadahnya kan, supaya dia bisa beraktivitas, namanya adalah tubuh ini. Tapi supaya tubuh ini bisa bekerja, bisa berfungsi, maka Sang Pencipta memberikan kita yang namanya soul, jiwa. Nah, di dalam jiwa inilah diberikan ada 3 tadi. Ada pikiran, ada emosi, dan bahkan ada kemampuan untuk berkehendak. Ada niat di sana. Niat untuk lebih baik, niat untuk lebih jujur, adanya di dalam soul, adanya di dalam jiwa. Tetapi spirit beda dengan jiwa. Jiwa beda dengan spirit. Di dalam spirit nanti kita mengenal yang namanya nur. Di dalam spirit itulah kita mengenal namanya conscience. Di dalam spirit itulah kita mengenal namanya suneidesis, inner self. Apa itu? Itu adalah perwakilan dari Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia. Untuk apa? Untuk menjadi perwakilan beliau. Maka ketika nanti kita berbuat tidak jujur, kita mau korupsi, kan itu ada perasaan tidak enaknya kan Mas Daril? Ada perasaan takutnya kan? Itu kerjaan apa tuh? Itu pekerjaan dari yang namanya suneidesis. Ini adalah nur cahaya ilahi itu. Tetapi kemudian ini hanya menjadi pintu sebetulnya untuk membukakan yang namanya adalah bekerjanya yang disebut spirit. Karena the problem, masalah terbesarnya sebetulnya bukan di mindset. Masalah terbesar umat manusia itu adanya di spirit. Kenapa? Karena spirit yang connect dengan penciptanya, dan spirit inilah yang kita bicarakan tentang jatuh di dalam dosa. Nah, itulah problemnya. Jadi kalau mindset diperbaharui dengan berbagai macam teknik yang ada di dunia, tetapi spiritnya tidak kembali ditransformasi, maka mindset tadi nggak akan pernah berkenan dengan Tuhan. Semua pikiran manusia itu kan pikiran orang yang sudah jatuh dalam dosa. Apa yang bisa dipikirkan oleh pikiran manusia yang sudah jatuh melawan Tuhannya? Nggak akan mungkin bisa kembali kepada yang baik. Tetapi kalau mau kembali ke yang baik, maka nur cahaya ilahi tadi itu, itu mesti ditransformasi dulu. Sehingga bisa kembali ke fitrahnya, kembali kepada hidup yang semestinya itu bagaimana tuh. Jadi hatinya Mas Daril yang pertama kali dibersihkan, bukan mindsetnya. Inilah yang berbeda antara pengajaran theocentric motivation and leadership dengan pengajaran yang pada umumnya itu loh. Pengajaran umum mengatakan semuanya dimulai dari pikiran. Oke, aku mengerti yang namanya pentingnya pikiran, tapi ingat, pikiran manusia sudah terdistorsi oleh dosa. Jadi harus bagaimana? Nur cahayanya yang dibenerin dulu. Kalau nur cahayanya dibenerin, mindsetnya nanti akan ikut dibenerin. Kalau dua-duanya dibenerin, maka hidup menjadi kembali kepada fitrahnya itu, Mas Daril. Baik. Tahan sebentar ya, Pele. Saya sudah ini. Yang perlu dibenahi adalah fondasinya dulu. Yes. Sementara apapun gedung, kalau fondasinya lemah, pasti akan bermasalah. Nah, bagaimana tentang hati nurani? Kita jabarkan nanti di sesi berikutnya. Karena ini merupakan sebuah fondasi dasar, bukan lagi mindset. Kami segera kembali.
Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Managing Director Capstone Asia Servitama dan CSA. Dan hari ini kita masih membahas tentang satu buah buku. Ini Anda secara tidak langsung kami undang untuk lebih memahami tentang TML, ya, atau Theocentric Motivation and Leadership. Lewat buku ini, semua hal yang berhubungan dengan kehidupan itu termaktub lengkap di dalamnya. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, memang sekarang sudah tersedia versi cetaknya di toko buku Gramedia, atau Anda yang ingin mendapatkan langsung plus tanda tangan mungkin ya dari Pak Eloy Zaluku, silakan Anda bisa coba reservasi di nomor WhatsApp berikut ini. Mohon dicatat nomor WhatsApp-nya. Sekali lagi ini stok cetaknya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Dan sekali lagi untuk menghindari antrian misalnya ketika Anda harus menuju ke toko buku Gramedia atau toko buku terbesar di kota Anda, bisa langsung WhatsApp ke 0813 983 98127. Sekali lagi saya ulangi, untuk Anda yang ingin mendapatkan buku ini, silakan langsung bisa WhatsApp ke 0813 983 98127. Sekali lagi itu nomor WhatsApp-nya. Dan pelan-pelan kita bahas buku ini. Tujuannya apa? Agar Anda bisa lebih mengerti secara audiovisual tentang konten dari buku ini. Walaupun banyak orang yang, saya baca aja udah oke sih Mas Daryl. Ya, oke, fine. Tapi alangkah bagusnya kalau penjabaran detailnya itu dilengkapi dengan praktisinya langsung, yaitu Pak Eloy Zaluku. Sekali lagi di 0813 983 98127. Oke, Pak Eloy, kita tidak memulai pro kontra hari ini, tapi kita akan coba lebih melihat dari perspektifnya TML ya, tentang hati nurani sendiri. Tadi saya tertarik untuk membahas tentang satu statement yang begitu betul-betul membuat saya berpikir, apa iya gitu loh, kalau hati nurani itu merupakan satu hal yang betul-betul harus dipahami, karena hati nurani itu kan identik dengan Sang Maha Pencipta banget gitu loh, yang mampu mengatur kita tuh baik atau tidak, adalah nur dalam hati itu sendiri. Mungkin gimana Pak Eloy? Ini bisa diluruskan agar terbentuk satu visi yang satu rel gitu loh untuk pengertian hati nurani ini. Very good. Terima kasih Mas Daryl, dan saya sampaikan juga kepada semua sahabat ya dan smart listeners. Bukunya sendiri sebenarnya juga sudah mau kehabisan stok Mas Daryl. Jadi I don't know apakah minggu depan masih ada atau tidak. Tapi intinya adalah kita menyampaikan ini supaya bagi teman-teman yang belum mendapatkan bukunya pun tetap bisa mendapatkan manfaat dari pemahaman dan pembelajaran ini. Ya. Nah, kembali kepada hati nurani, Mas Daryl, nur itu dari bahasa Arab itu cahaya. Jadi cahaya ilahi. Makanya kalau kita berbicara tentang tujuan dari hidup manusia, itu sebenarnya adalah bagaimana bisa memantulkan cahaya ilahi ini melalui kehidupan kita sehari-hari. Dengan ucapan kita, dengan kelakuan kita yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, kepada siapapun, apapun suku, ras, agama, tipe kepribadiannya. Sehingga kalau Bapak Ibu teman-teman memahami pengajaran TML community, TML ini itu selalu mengedepankan yang namanya love, LOVE. Karena yaitu kalau memang betul hati nurani itu sudah mulai dibersihkan, si nur cahaya itu tadi kan mulai keluar tuh Mas Daryl, kan mulai memancarkan kan. Dan pancaran itu pasti hubungannya tentang bagaimana mulai mengurangi rasa, misalnya kata-kata yang menghakimi atau yang menghina orang lain. Tetapi kata-kata dan kalimat yang bisa memberikan encouragement. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, saya mau mengajak teman-teman untuk berefleksi sebentar. Selama satu minggu terakhir, apakah sahabatku sekalian itu lebih banyak menyampaikan kata-kata yang merendahkan orang lain, menghakimi, membuat orang lain merasa inferior, atau lebih banyak Bapak dan Ibu teman-teman itu memberikan kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membangun. Karena apa yang keluar dari mulut itu adalah penyingkapan dari hati nurani sebenarnya.
Jadi kalau hatinya itu sudah mulai bersih, itu nanti akan bisa didengarkan dari kata-kata dan bisa dilihat bahkan dari raut wajah. Jadi doaku untuk semua adalah dari hasil refleksi tadi, mohonlah kepada Tuhan Sang Pencipta untuk menolong kita, apalagi ya bagi kita yang memang bulan-bulan ini adalah di bulan suci Ramadan ini, untuk diberikan kemampuan dan kepada kita semua untuk hati itu benar-benar terus dibersihkan. Karena hanya Tuhan yang bisa membersihkan hati nurani ini, Mas Daryl. Spirit tadi yang saya bilang sudah jatuh di dalam kesalahan itu, nggak bisa, manusia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Hanya bisa meminta kepada Sang Pencipta untuk bisa membersihkan hati tadi. Dan itu bisa dilakukan memang dengan apa yang kita dengar, dengan pembacaan kitab suci masing-masing. Dan dengan demikian harapannya kita menjadi bersih secara spirit dan kita bisa connect kembali dengan Sang Pencipta. Sehingga bagi teman-teman yang saat ini mendengar Elo ini ngomong Tuhan melulu, mana ada sih? Nah kan itu berkembang loh Mas Daryl, bahwa kita hidup di negara yang semua orang harus punya agama, yes. Tetapi kalau di KTP kita ada tulisan agama, Mas Daryl jangan salah, bukan berarti ada tertulis agama, benar-benar dia tuh percaya Tuhan itu ada. Banyak yang tidak loh Mas Daryl, karena dipengaruhi oleh arus filsafat, let's say sekularisme itu, filsafat postmodernism yang sebetulnya muncul adalah teman-teman kita yang menyebut dirinya sebagai ateis pasif. Tetapi saya memahami ketika spirit tadi belum dibangunkan oleh Sang Pencipta sendiri, maka memang kita nggak akan mungkin bisa memahami, apalagi mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Nggak akan mungkin, Mas Daryl. Ketika roh manusia belum dihidupkan kembali oleh Sang Pemilik, manusia hanya dapat sampai pada level beragama. Itulah yang saya bahas minggu lalu kan. Bedanya religiusitas dengan spiritualitas. Kalau kita hanya tetap di religiusitas tadi, bisa di level spiritualitas, tetapi itu tidak akan mungkin naik ke level spiritualitas kecuali hati nuraninya dibersihkan dan akhirnya membuka pintu sehingga spiritualnya juga dibangunkan dan akhirnya bisa connect dengan Tuhannya. Demikian Mas Daryl. Oke. Tanggung, saya mau lanjutin di sesi ketiga ini, Pak Elo. Ada satu yang ingin saya perjelas lagi. Kalau tadi dikatakan kan hati nurani adalah cahaya dari Sang Ilahi, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa ya. Tapi ternyata faktanya ada hati nurani yang masih bercahaya, tapi mungkin cahayanya redup. Ada juga yang sudah mati hati nuraninya, dalam artian tidak lagi bercahaya. Nah, bagaimana kira-kira agar ini bisa melakukan sebuah detoksifikasi atau pembersihan hati nurani? Apalagi ini pas banget di momentumnya bulan suci Ramadan. Tapi nanti ya di sesi berikut ya, apa sih yang kita lakukan? Apakah harus ada kesadaran dulu atau take back to our journey life dulu yang masih kecil, kita masih senang-senang, penuh dengan cahaya, kegembiraan, sehingga hal itu kayaknya tuh seiring bertambahnya usia kok susah ya untuk mendapatkan hati nurani yang kembali bercahaya. Nah, ini jadi pembelajaran. Kita bahas sesi terakhir ya Pak Elo ya, yes. Termasuk beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku pastinya. Dan kita masih bicara masalah spirit, soul, and body ya. Ini di bab ketiga, ada dibahas di buku An Invitation to TML. Nah, ini bukunya. Nih, bagi Anda yang coba dapatkannya di toko buku Gramedia, silakan. Mumpung mungkin masih ada ya, tapi informasi terbaru yang didapatkan tadi hampir habis versi cetaknya. Jadi semoga kita doakan ada versi cetak yang kedua yang akan kembali dilakukan oleh tim GPU dan juga Pak Eloy Zaluku pastinya. Pak Eloy, kita balik lagi. Kita bahas tentang satu hal yang berhubungan dengan hati nurani ya, karena ini penting sekali. Banyak orang yang merasa kok cahaya saya, nur saya itu redup gitu ya. Karena mungkin tadi Pak Eloy juga mengatakan ada hal yang menyebabkannya itu dikotori oleh egoisme, ambisi, keserakahan, korupsi, dosa, dan segala macamnya. Karena manusia itu memang tidak luput dari semua hal tersebut. Yaitu dalam hal ini, big picture-nya adalah dosa. Nah, bagaimana Pak Eloy agar hati nurani ini bisa kembali bersih? Tidak lagi terdistorsi dengan banyak sekali kesalahan dan juga dosa. Ini kita koneksikan dengan
momentum puasa Ramadan ini. Silakan Pak Alex. Terima kasih Mas Daryl. Semua listeners dan sahabat Sonora, di dalam buku TML halaman 35, saya memberikan satu quote, mohon didengarkan baik-baik ya. Saya menulis bahwa jika sekedar bekerja rajin, serta berhasil dalam karir dan bisnis, kita cukup memprogram ulang pikiran dan mengelola emosi serta niat saja. Tidak perlu mengurus hati. Kenapa? Karena yang tadi saya sebut itu soul, itu ada mind, pikiran, ada emotions, emosi perasaan, dan ada will, kehendak niat ada di sana. Dan itu bisa diprogram, bisa diubah, bisa ditransformasi oleh manusianya sendiri. Ya, bisa. Dengan membaca, mendengar ilmu-ilmu, video-video, percakapan-percakapan tertentu, karena itu menjadi makanan bagi pikiran kita, perasaan kita. Tetapi kalau urusan dengan nur, cahaya, urusan dengan spirit, Mas Daryl, itu tidak bisa diprogram ulang dan tidak bisa ditransformasi sendiri oleh manusia. Karena manusia itu sudah keinginannya hanya berbuat salah aja. Kalaupun dia berpikir dia berbuat baik, dia pikir perbuatan baiknya itu adalah perbuatan baik sesuai definisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa tadi itu. Tetapi bisa jadi apa yang dikatakan baik oleh manusia tadi sebetulnya tidak baik di depan Tuhan. Jadi bagaimana dong taunya? Itulah hidayah. Yang namanya Tuhan itu berinisiatif. Tuhan itu yang namanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak menunggu Mas Daryl, tidak menunggu saya untuk, ya Tuhan aku mau. Enggak. Bahkan sebelum aku menginginkan Tuhan, Tuhan sudah menginginkan aku. Oh, itu dalam banget Mas Daryl. Itulah definisi dari hidayah. Itulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan harusnya kalau kita memahaminya, kita hanya bisa bersujud saja. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih. Aku yang selalu tidak setia, Tuhan tuh tetap setia kepada aku yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Maka di dalam ucapan syukur terima kasih itu, kita kemudian jatuh cinta kepada Tuhan ini. Kenapa kita jatuh cinta kepada Tuhan ini? Karena Dia mencintaiku ketika aku bahkan tidak mencintai Dia. Bahwa cintanya kepada aku tidak menunggu. Aku itu harus sempurna lebih dulu. Tidak. Dia yang kasihnya tidak terbatas dan tidak bersyarat. Mana mungkin manusia berdosa seperti aku ini dicintai. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Cuman tetesan air mata Mas Daryl. Dan di dalam pemahaman seperti itulah maka aku bersujud kepadanya. Aku melakukan ibadahku kepadanya. Bukan untuk lagi mendapatkan ini dan itu. Wong cintanya sudah kudapatkan sebelum aku mencintai Dia. Jadi TML mengatakan begini. Bukan aku yang mencari Tuhan. Tuhan yang mencari aku. Karena apa? Beliau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itu kalau ada teman-teman kita yang lagi berbuat jahat, jangan hakimi dia, jangan bunuh dia. Doakan supaya dia dapat hidayahnya. Kalau kita bisa menjalani hidup seperti demikian, maka kita sudah di level spiritualitas, bukan lagi religiusitas. Artinya apa? Agama apapun dia, ras apa, suku apapun dia, ketika hidayah itu dia dapatkan, ketika Tuhan bekerja dalam hatinya, maka hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Nah, saya berharap di momen-momen seperti ini, kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Bahwa beliau sungguh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kalau kita sudah merasakan kasih yang tak bersyarat itu itulah modal untuk kita juga bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Artinya apa? Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda tipe kepribadian, tetapi kita punya Tuhan yang sama, yang mengasihi, mencintai kita. Saya berani loh bicara dalam buku ini, bahwa if God is not God of all, He is not God at all. Artinya apa? Jikalau Tuhan bukan Tuhan atas seluruh makhluk,
dia pasti bukan Tuhan. Nah, apa itu berarti bahwa semua agama sama? No, baca bukunya. Saya juga mengatakan tidak. Orang yang mengatakan semua agama sama, dia pasti tidak memahami agama itu apa. Sama seperti orang dari atas helikopter melihat ke bawah, lalu dia mengatakan, wah, semua pohon di dalam hutan itu sama. No, come on. Ada pohon besar, ada pohon kecil. Tetapi maksudku adalah teosentrik itu bicara mengenai hal-hal yang sifatnya umum. Kalau berbicara surga dan neraka, masing-masing agama punya. Saya tidak ke sana. Itu ada urusan sendiri tuh. Aku fokusnya pada hal-hal yang umum ini loh. Bahwa ayo yuk kita memahami, kita ini ciptaan, kita meminta supaya hati nurani kita dibersihkan, dan kita bersyukur. Kalau atas syukur itu kita beribadah, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Demikian Mas Daril, silakan kalau ada pertanyaan. Ini banyak komentar-komentar yang masuk Pak Eloy, rata-rata menjawab menyimak gitu loh. Karena memang untuk memberikan satu kontribusi pertanyaan itu saya coba lihat ya. Ya benar Mas Daril. Mengatakan keren pembahasannya, cuma terdiam, meresapi dan bersyukur masih diberikan umur panjang yang sangat luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan juga dimuliakan. Kemudian juga Ibu Nur di Jakarta. Salam kenal Pak Eloy, saya tergugah dengan apa yang Bapak sampaikan secara secara pemahaman semua masuk di akal, dan ini membuat saya tuh makin bersyukur atas kehidupan ini. Pak Ridwan juga menyebutkan Mas Daril dan juga Pak Eloy banyak quote-quote menarik dalam buku ini. Itu semua dijabarkan oleh Pak Eloy Zaluku. Oke, baik. Pak Eloy, waktu kita tinggal 3 menit, jadi saya memutuskan untuk kita ambil konklusi dari apa yang Pak Eloy sampaikan. Pasti ada benang merahnya terhadap pembahasan kita di Soul, Body, and Spirit ini. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril. Semua listeners, sahabat Sonora, saya mohon maaf ya kalau ketika menyampaikan materi seperti ini, mungkin ada kata kalimat intonasi yang tidak berkenan. Mohon maaf. Dan saya akan mengakhiri bab 3 ini dengan satu quote yang ada. Bahkan mohon maaf, saya akan akhiri dengan 2 quote ya, Mas Daril mohon izin. Yang pertama saya menuliskan di halaman 42 kalimat seperti ini. Semua listeners dan sahabat Sonora, maka dapat dipahami bahwa yang disebut hati tidak ada bendanya. Hati itu hanya istilah, bukan organ tubuh yang disebut liver atau hati, atau heart yang jantung. Hati adalah bagian terdalam batin manusia, inner self. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tetapi ada. Hati diberikan sebagai perwakilan nur, perwakilan Tuhan yang ditempatkan dalam diri manusia. Rawatlah itu. Mintalah itu untuk terus dibersihkan. Dan yang terakhir, quote-nya, kebaikan Tuhan pasti tanpa syarat. Karena kalau kebaikan Tuhan bersyarat, Adam dan saya harus melakukan ini dan itu terlebih dahulu, baru Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu dan kepadaku. 1 detik saja Tuhan bekerja dengan cara bersyarat seperti itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup karena kebaikan Tuhan terlalu sempurna dan tidak ada seorang pun yang bisa tiba di titik itu. Keren. Thank you Pak Eloy. Good quote banget ya. Untuk buku ini, bagi Anda yang belum mendapatkan, kami doakan nanti bisa punya kesempatan dapetin. Semoga dicetak ulang yang berikutnya Pak Eloy ya, agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan buku ini. Yang mau pesan silakan langsung ke 0813-983-98127. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di setiap hari Senin jam 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Daril Adam. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can, keep the smile, be the connectors. Thank you Mas Daril. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.